Setelah Sira melakukan serangan, sosok gendut besar itu terpelanting dengan tubuh besarnya sehingga menabrak sosok merah yang kekar. Tanpa berkata lagi, sosok merah kekar itu membukakan pintu gerbang tersebut. Mereka kemudian memasuki gerbang. Sekali lagi, di dalamnya mereka jumpai jembatan. Tapi kali ini wujud jembatannya biasa saja. Namun, ada beberapa susunan batu yang membentuk jembatan itu tidak rata. Jembatan ini berjenjang naik ke atas seperti tangga. Mereka menaiki tangga tersebut. Tangga ini begitu tinggi sehingga menembus awan. Saat itu, Tori terasa sesak karena tekanan yang kuat. Tercium pula aroma bercampur aduk. Lama mereka menaiki tangga. Akhirnya sampai di daratan yang luas. Tidak ada kehidupan, tandus dan gersang. Tanah yang keras berwarna kecoklatan hitam, seperti kulit yang terkelupas. Pohon di sana kering dan mati. Langitnya pun berwarna merah kehitaman, membuat suasana sangat menyeramkan. Di sana tampak pula beberapa ekor burung gagak terbang mengitari langit perlahan turun. Mereka kemudian berkumpul dan membentuk sosok wanita dewasa. Kakinya seperti ayam, seluruh tubuhnya pun dipenuhi dengan bulu. Sosok itu mendekat dengan wajah yang cantik dan anggun. Salah satu Sirah maju menghadang ketika siluman gagak itu mendekat. "Selamat datang di wilayah kami," ucap gagak itu berkata sambil menunduk sopan. "Sepertinya kalian bukan berasal dari wilayah ini. Perkenalkan, aku Sika. Aku adalah penguasa area ini. Ada perlu apa kalian? Mungkin aku bisa membantu," tanya Sika. "Kami utusan dari kerajaan peri, hendak menuju kediaman siluman harimau," Sinta menjelaskan dan disambung dengan pertanyaan tentang ke-11 orang yang hilang. Siga terdiam sesaat. "Maafkan aku tidak mengetahui apa yang kalian cari." Siga menjawab dan terus berkata sambil menerangkan. Awalnya kami mengira siluman harimau adalah penguasa di sini, tapi itu salah besar. Dahulu mungkin benar, tapi saat ini semua terpecah dan terbagi menjadi wilayah masing-masing. Dan sekarang suasana sedang bergejolak karena perebutan wilayah. Sepertinya akan kecil kemungkinan untuk menemukan apa yang aku cari. Lebih baik kita sudahi saja. Kita pulang, Sinta, pinta Tori. "Jika itu maumu suamiku, aku akan menuruti. Aku juga sangat khawatir kita akan ikut terlibat," balas Sinta. Ketika kami hendak mundur, tiba-tiba Siga berkata, "Karena kalian berada di sini, kalian tidak bisa kembali melewati jalan yang sama untuk kembali. Jika berkenan, aku akan pandu keluar ke wilayah ini." Siga berikan penawaran. "Terima kasih. Kami akan cari jalan keluar sendiri. Kami tidak bisa mempercayaimu," tegas Sinta. Mereka berbalik menuju ke tempat sebelumnya datang. Tapi yang mereka lihat hanyalah jurang yang dalam. Tidak terlihat lagi tangga batu yang membawa mereka ke atas sebelumnya. Siga kemudian mendekat. "Aku tidak berbohong. Meski ini alam siluman, tidak semua makhluk di sini berhati jahat. Dan aku juga tidak menail diriku ini sendiri bahwa aku yang terbaik. Tapi dengan tulus, aku bersedia membantu kalian." Mereka terpaksa mengikuti saran Siga. Lalu mereka diundang ke tempatnya. "Aku akan menjelaskan situasinya, tapi akan lebih aman jika kalian bersedia berkunjung ke tempat kami." Siga meneruskan ucapannya. "Maaf jika aku meragukanmu sebelumnya," balas Sinta. "Tidak masalah, sudah sewajarnya kalian waspada. Mari." Siga menuntun kami menuju kediamannya. Sesampainya di lokasi yang diarahkan oleh Siga, yang Tori lihat hanyalah sebuah batu atau dinding yang menjulang tinggi. Tidak ada apa-apa lagi. Kemudian Siga mengetuk pintu itu dan terbukalah batu itu seperti pintu otomatis. Siga mempersilahkan masuk dan mereka memasukinya. Apa yang Tori lihat di balik batu tersebut adalah sebuah perkampungan, rumah-rumah yang menggantung, serta bermacam-macam hewan, namun dengan setengah tubuhnya berwujud manusia. Lelaki dan perempuan, semuanya sama. Perhatian seluruh makhluk di situ tertuju ke arah mereka. "Inilah wilayah kami. Semua yang berada di sini dulunya pengikut siluman harimau, termasuk diriku.
Tetapi karena perang tersebut, mereka lebih memilih menghindar. Bagi kami, peperangan hanyalah menimbulkan bencana apapun hasilnya, ucap Siga. Siga sebetulnya adalah salah satu panglima terkuat Inyek Rimbo. Akan tetapi, Siga lebih memilih melindungi siluman yang lemah yang tidak ingin ikut dalam pertempuran dan pergi meninggalkan Inyek Rimbo. Meskipun begitu, sesungguhnya kesetiaan Siga kepada Inyek Rimbo sangatlah besar. Dia meninggalkan Inyek Rimbo tentunya ada yang lebih penting daripada kesetiaan, yaitu melindungi bawahannya yang kemungkinan akan gugur jika terlibat pertempuran. Setelah panjang lebar percakapan mereka dengan Siga, kemudian Siga mengantarkan mereka menuju jalan keluar. Masih dengan suasana langit yang memerah, mereka bersama Siga menaiki sebuah tebing, melalui jalan yang kecil dan berkelok. Tidak lama kemudian, mereka berada di atas tebing. Di sanalah jalannya, ujar Siga sambil menunjuk ke suatu tempat. Kondisinya sangat berbeda dengan keadaan alam yang mereka lewati sebelumnya. Hanya dibatasi tebing inilah sisi gersang dan tanah mati. Sementara di sisi satunya lagi yang ditunjuk oleh Siga dipenuhi dengan pepohonan hijau yang asri. Tori tidak tahu itu pohon apa karena bentuknya terasa asing, tetapi rimbun dan hijau. Selain itu, ada sebuah sungai besar yang memanjang. Di sungai itulah ada sebuah gua yang menuju ke alam Maka, alam di mana makhluk seperti Sinta dan Salim berada. Maafkan aku tidak bisa mengantar kalian sampai ke sana. Di sana akan sangat berbahaya, berhati-hatilah, Siga berpesan. Terima kasih sudah merepotkanmu, Siga, jawab Sinta, dan Siga membalasnya dengan senyuman, lalu pergi terbang dan lenyap. Tanpa mengulur waktu lagi, mereka menuju ke tempat yang Siga katakan, serta arah yang mungkin aman dilalui. Sangat jauh perjalanan yang mereka tempuh untuk sampai ke gua tersebut, karena mereka harus memutari hutan dengan pohon-pohon yang aneh itu. Mereka berjalan hanya di samping kiri hutan dengan hati-hati. Ketika mereka merasakan kehadiran sesuatu, mereka segera bersembunyi. Terus seperti itu dalam perjalanan. Bukannya mereka takut, hanya saja Tori perintahkan Sinta supaya tidak menimbulkan masalah. Namun pada akhirnya, mereka gagal bersembunyi dari sosok makhluk besar bertanduk dengan kaki seperti kuda yang muncul dari arah dalam hutan. Sosok itu berlari ke arah mereka sambil membawa sebuah pentungan besar bergerigi. "Siapa kalian?" Sosok itu seorang diri berlari menghampiri mereka. Karena mereka akan terancam, dengan sigap salah satu sirah langsung menerjang dari depan dengan sangat cepat. Tetapi sosok bertanduk itu mampu menangkisnya. Saat itu pula Tori tahu senjata yang sirah gunakan. Sebuah pisau panjang yang berjumlah 5 bilah. Belum sempat Tori perhatikan secara seksama, sirah mundur beberapa langkah. Sosok bertanduk itu berteriak sangat keras, namun hanya sesaat, karena tiba-tiba kepalanya menggelinding. Ternyata sirah lain dengan kecepatan tinggi sudah berada di belakang sosok bertanduk itu dan memotongnya secara sembunyi-sembunyi. Saat mereka semua sudah aman, suara gemuruh langkah dengan jumlah yang banyak dari dalam hutan terdengar mendekat ke arah mereka. Mereka segera bersembunyi karena tidak ingin terjadi hal yang merepotkan. Ketika mereka bersembunyi, ternyata bukan mereka yang mereka tuju. Mereka berpikir bahwa rombongan tersebut sedang bertempur satu sama lain dan keberadaan mereka tidak mereka sadari. Mereka melanjutkan menuju sungai secara mengendap-endap. Dengan hati-hati, mereka melewati pinggiran hutan. Tidak lama setelah itu, mereka hampir sampai di bibir sungai. Mereka tidak bisa bersembunyi lagi waktu itu, karena posisi sungai berada di tempat terbuka. Mereka sejenak terdiam, masing-masing memikirkan cara. Meskipun terlihat sepi, tapi ada begitu banyak kehadiran yang kuat, dan sekali lagi suara bergemuruh langkah kaki terdengar mendekati mereka. Mereka yang di posisi tidak lagi bisa bersembunyi, akhirnya berlari menuju sungai. Ketika sampai di bibir sungai yang besar, airnya tampak tidak bergerak, tenang dan berwarna hijau pekat. Tori melihat sekeliling, namun tidak ada gua yang dimaksud oleh Siga. Lalu, beberapa saat kemudian, dari arah hutan muncul Jaka dan Bon, tengah dikejar-kejar begitu banyak makhluk bertanduk. Wujudnya seperti sapi dan berkaki kuda, bersenjatakan tombak, gada, kampak, dan lain sebagainya.
Sesekali, Jaka mengayunkan kerisnya yang membuat makhluk-makhluk tersebut jaga jarak dengan Jaka. Ketika melihat rekannya terancam, tentu saja Tori tidak tinggal diam. Ketika Tori hendak beraksi menuju ke tempat Jaka dan Bon, Sinta tiba-tiba menghentikannya. Jangan kemana-mana suamiku. Sinta berkata sambil menoleh ke arah Sirah yang seakan memberikan kode untuk menolong rekan Tori. Aku tidak ingin membantu mereka sebetulnya. Namun karena kamu sendiri yang ingin turun tangan dan membahayakan dirimu, apa boleh buat? Keputusanmu adalah keputusanku juga, mulai dari sekarang. Lanjut Sinta berkata sambil tersenyum. Salah seorang Sirah menghampiri gerombolan makhluk yang mengejar Jaka dan Bon. Sirah melompat tinggi dan mendarat tepat di depan mereka. Debu berterbangan hingga anginnya pun terasa hingga di tempat Tori berpijak yang lumayan jauh. Jaka dan Bon mengangkat tangan melindungi matanya. Gerombolan makhluk itu seketika terhenti sehingga yang berada di belakangnya saling bertabrakan. Ketika Bon dan Jaka melihat Tori, tampak kegembiraan di wajah mereka. Mereka berlalu melewati Sirah yang sudah bersiap untuk menyerang. Ketika itu pula salah satu makhluk berwujud sapi tadi menyerang ke arah Sirah, dan pertarungan yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Saat itu ketika Jaka dan Bon mulai memasuki gua. Ketika Bon dan Jaka menaiki buaya putih setelah memasuki air terjun, Bon dan Jaka diserang sosok ular betina gendut berwajah manusia. Buaya yang mereka tumpangi terpelanting. Untungnya mereka saat itu dibantu oleh pria berjubah kuning sehingga Bon dan Jaka berhasil memasuki air terjun. Namun di balik air terjun itu malah ada gua. Jika Tori melalui portal yang sisi satunya, kedua rekan Tori ini muncul di sisi portal lain, yaitu gua yang Siga katakan. Gua yang dimaksud berada di tengah-tengah sungai yang tertutup kabut yang tebal. Dan pantas saja waktu itu Tori tidak bisa melihatnya ketika Jaka dan Bon mendarat di daratan tanpa sempat mengecek sekeliling. Mereka berdua langsung dihidangkan oleh sebuah tombak besar yang melayang ke arah mereka. Beruntung Jaka menyadari dan menghindari serta mendorong Bon. Pelaku pelemparan tombak itu adalah 3 sosok kadal besar. Mereka mempunyai telinga seperti anjing, tangan yang normal seperti manusia, kaki seperti buaya dan berekor. Ya, seperti kadal berdiri. Tinggi makhluk tersebut 2 kali tingginya Jaka. Mereka keluar dari sungai yang tenang berwarna hijau. Makhluk itu bertanya kepada Bon dan Jaka. Tentunya mereka berdua tidak paham. Ngomong apa kau, ha? Kenapa kau tiba-tiba menyerang kami? Dasar sialan. Dengan lantang Jaka membalas ucapan kadal itu. Karena tidak paham komunikasi satu sama lain. Entah karena kata-kata kasar Jaka, tiba-tiba 2 dari ketiga kadal itu mengeluarkan pedang. Mereka menghampiri Bon dan Jaka hendak menyerang. Sementara satu kadal lainnya mengambil tombak yang tadinya dia lemparkan. Terjadilah pertarungan 2 lawan 3. Jaka kemudian mengeluarkan kerisnya. Keris Jaka berkobar dan mampu memanjang layaknya cemeti. Bon sendiri hanya dengan tangan kosong, tidak memegang apapun. Bon, pegang ini. Jaka melepaskan kalungnya yang berwarna hitam menyala dan diberikan kepada Bon. Pakai itu, Bon. Tanpa pikir panjang, Bon memakainya. Kedua kadal tadi dengan cepat menghampiri Jaka dan mereka bergelut hebat. Sementara salah satu kadal yang mengambil tombak melihat Bon dan menghampiri hendak menyerang. Dengan situasi terancam seperti itu, sudah sewajarnya membela diri. Bon memasang kuda-kuda jet kundonya. Sebenarnya ada keraguan dalam hati Bon untuk bisa menang. Namun dalam pikirannya, setidaknya bisa menghindari serangan kadal itu dan meminimalisir efek serangan mereka. Jaka sempat kewalahan melawan 2 musuhnya. Jaka bahkan tidak sempat untuk menyerang balik dan hanya menghindar dan jaga jarak. Begitu pula dengan Bon yang hanya menggunakan tangan kosong cukup sulit baginya untuk menghindari serangan tombak yang panjang. Dan di titik di mana Bon tidak mampu menghindarinya lagi, terpaksa Bon menahan serangan tombak dengan kedua tangannya. Yang tanpa diduga-duga, tiba-tiba antara tangan dan bilah tombak itu bertemu, mengeluarkan suara benturan seperti besi saling beradu. Tombak kadal tersebut terpental jauh sehingga mengenai salah satu kadal yang mengeroyok Jaka.
disusul dengan tendangan memutar Bon yang mengenai perut Kadal dan membuatnya terpental. Bon ragu awalnya untuk menyerang, mengingat musuhnya jauh lebih besar darinya. Tapi akhirnya Bon terkejut, serangannya mampu membuat musuhnya terpental. Ketika ada kesempatan seperti itu, Jaka segera mengayunkan kerisnya layaknya cemeti api. Salah satu Kadal mencoba menangkis, tapi sia-sia dan terbakar hingga hangus tidak tersisa. Dan Jaka menyerang kembali Kadal satunya yang belum sempat menghindar dan langsung hangus tanpa memiliki celah untuk menghindar. "Belum tahu siapa aku kau, ha? Mampus kau!" Jaka membanggakan dirinya sendiri. Melihat kedua Kadal hangus terbakar, Kadal yang Bon tendang tadi berdiri dan segera melarikan diri. Ada percakapan kecil di antara mereka berdua. Setelah memutuskan, mereka kemudian menyeberangi sungai. Terdengar suara gemuruh langkah kaki. Kadal yang tadinya masuk ke hutan, kini berlari keluar karena dikejar oleh dua makhluk seperti sapi. Belum sempat keluar sepenuhnya, Kadal tersebut lari dari hutan. Tubuh Kadal itu sudah terpotong menjadi dua oleh kampak salah satu makhluk di belakangnya. Menyadari kehadiran Bon dan Jaka, maka kedua makhluk sapi itu segera menghampiri. Jaka segera beralih dari tepi sungai dan maju beberapa langkah dari depan Bon. Dengan gaya mencabut kerisnya yang perlahan, seolah menjadi Jaka yang tidak tertandingi. Namun belum tuntas gaya mencabut kerisnya, di belakang agak jauh makhluk sapi menyusul rombongan lain yang lebih besar dan banyak. "Tenang Bon, serahkan padaku, belum tahu dia siapa aku." Jaka melihat ke arah Bon dan mendapati Bon sudah lari. Sudah tidak ada gunanya lagi sombong di saat tidak ada orang yang melihatnya. Jaka pun mengikuti jejak Bon dan berlari mengikutinya. "Hoi, kau lari tidak bilang-bilang!" bentak Jaka sambil berlari menyusul. "Tadi sudah aku bilang, kau yang tidak mau merespon!" Sambil berlari, Bon menjelaskan. Selama berjam-jam, Bon dan Jaka berlari menghindari makhluk menyerupai sapi tersebut. Stamina mereka lebih kuat ketika berada di alam gaib, mungkin karena bukan tubuh fisik mereka yang digunakan. Setelah perjuangan panjang, akhirnya mereka menghindari kejaran musuh. Mereka baru bisa berhenti ketika Sirah tiba di depan mereka. "Tori!" teriak Bon sambil berlari ke arah Tori, melewati Sirah yang sudah memasang kuda-kuda menyerang. Lalu salah satu sapi tadi melompat, mencoba menyerang Jaka dan Bon. Namun, para sosok itu tidak tahu siapa yang berdiri di hadapannya, yaitu salah satu pertarung terbaik yang dimiliki kerajaan peri. Aura di sekitar Sirah mendadak terasa mencengkam, sangat mengintimidasi. Bahkan Tori yang bukan lawannya sekalipun merasa gentar melihatnya. Sirah tidak menahan dirinya kali ini. Hanya dalam sekedipan mata, Sirah sudah menghabisi musuh di hadapannya. Tidak hanya makhluk yang melompat itu saja, tapi seluruh makhluk yang ada di belakangnya juga tumbang hanya hitungan detik. Disitulah Tori merasa merinding dengan aura Sirah yang begitu mengintimidasi. Dan di momen itu, penutup kepala Sirah terbuka. Tori bisa melihat rambutnya yang panjang dikucir ke belakang. Belum sepenuhnya sempat melihat wajah Sirah. Sirah menutup kembali pelindung kepalanya. Jaka dan Bon juga merasakan hal yang sama seperti Tori saat melihat Sirah dari jarak yang tidak terlalu jauh. Jaka dan Bon sempat melihat Tori dan menghampirinya lalu menceritakan singkat ketika mereka terpisah sebagaimana Tori sampaikan sebelumnya. Suasana menjadi hening setelah aksi Sirah yang luar biasa. Suasana mencekam itu masih belum hilang. Sebenarnya sudah tidak ada makhluk lain sekitar. Akan tetapi terasa begitu banyak kehadiran kuat, seolah akan segera hadir. Salah satu Sirah buru-buru kembali bergabung di antara mereka. Posisi mereka terjepit oleh kedua Sirah. Kebingungan dan panik, itulah yang Tori rasakan. Apalagi Tori dan rekannya hanyalah manusia biasa. Merasakan tekanan yang begitu kuat dari berbagai arah, Tori pribadi hampir kehilangan keseimbangan. Gemuruh terdengar lagi. Kali ini asalnya dari arah kiri. Kemungkinan ada ratusan makhluk berwujud beraneka ragam dari arah kejauhan berjalan menuju ke arah mereka. Dan beberapa mata yang muncul di balik gelapnya hutan. Mereka terjepit. Hanya menyeberangi sungai yang luas itu jalan satu-satunya.
Jaka merapalkan sebuah mantra dengan ciri khasnya seperti paranormal. Namun semuanya sia-sia karena kekuatan tekanan makhluk yang ada di sekitar. Belum sempat Jaka selesai membuat mantra untuk menyeberangi sungai. Dari arah sungai dan berkabut muncul sosok ular betina yang mengerikan, yang penuh dengan amarah. Kini mereka tidak bisa lari kemana-mana, hanya bersiap apa yang akan terjadi. Semuanya bersiap. Hal tidak terduga akan terjadi. Bahkan aku sendiri tidak yakin bisa selamat. Aku peringatkan, jika ruh kalian terluka di sini, akan berdampak pada tubuh kalian juga. Jika memang harus bertarung, usahakan ruh kalian tetap utuh meskipun itu terluka. Jaka menerangkan kepada Tori dan Bon dengan ekspresi serius serta matanya yang tajam. Aku akan terjun hingga penghabisan, batin Jaka dalam hati. Air sungai yang tenang tiba-tiba bergelombang menyusul kemunculan sosok ular betina gendut dan menyeramkan yang mendekat dengan wajah yang amarah. Kalian, aku sudah berbaik hati mengizinkan kalian melewati wilayahku. Tapi kenapa kalian membunuh semua anak-anakku? Kata ular betina itu marah. Ular itu adalah ular betina penunggu gua yang pernah Tori lewati ketika menuju di kerajaan Bunian. Dengan suara yang menggelegar, sosok ular betina itu berbicara kepada mereka dan dibarengi sebuah pasukan dari samping kiri mereka kurang lebih 4-5 kompi. Di tengah pasukan tersebut ada sosok ular jantan besar agak kurus. Tubuh ularnya mulai dari pusar ke bawah, sedangkan tubuh manusia kadalnya dari perut ke atas hingga kuku yang panjang. Wajahnya seperti reptil yang menakutkan, matanya seperti ular, telinga yang runcing, bergigi gergaji, serta bersisik kuning keemasan. Tidak lama kemudian, dari dalam hutan muncullah sosok yang berwibawa dan tangguh. Tubuh yang besar dan kekar, berekor belang, dan berkepala harimau. Ya, dialah sang mantan raja hutan alam ini, Inyi Rimbo. Mereka bagaikan semut yang tidak dipedulikan. Mereka yang berada di pinggiran sungai masihlah jauh dari arah kedua pasukan Inyi dan pasukan ular. Kedua pasukan saling berhadapan, entah apa yang mereka bicarakan. Kemudian ular betina mengamuk menghampiri mereka, membuat kedua pasukan yang berhadapan memperhatikannya. Rombongan Tori bersiap menghadapi ular betina itu. Ketika hendak menyerang, ular betina itu berhenti seketika. Tanpa Tori sadari, seekor serigala putih besar berdiri tegap seperti manusia berada di belakang mereka, yang membuat ular betina berhenti mendadak. Tori, Bon dan Jaka terkejut bukan main. Dengan sikap Jaka yang tidak suka dikejutkan, secara refleks menyerang serigala tersebut. Tapi belum sempat Jaka menyerang, dia langsung menahan serangan dan mundur karena aura serigala yang berubah menakutkan. Salah seorang sirah langsung menerjang tanpa ragu ke arah serigala tersebut. Tidak seperti makhluk yang sebelumnya sirah lawan, serigala ini sangat tangguh dan lincah. Kecepatannya mampu menandingi sirah. Ketika sirah dan serigala berduel, salah satu pasukan yang dipimpin oleh Raja Ular tiba-tiba mundur. Kemungkinan ada sebuah negosiasi antara Inyi dan Raja Ular, sehingga mereka tidak jadi bertempur. Siluman ular betina pun tidak terlihat lagi. Saat itu, mereka hanya menyaksikan sirah dan serigala saling berduel seimbang. Karena terlalu lama tidak ada hasilnya, serigala itu meraung dan tubuhnya semakin membesar. Matanya yang merah serta giginya yang mengeluarkan air liur membuat tampak dirinya sangat kuat. Di saat sirah mendekat hendak menyerang, tiba-tiba tubuh sirah terkoyak menjadi dua bagian. Saat itu, mereka berpikir, itulah akhir dari sirah yang tidak terkalahkan. Dia mendapatkan lawan sepadan dan akhirnya dengan mudahnya dikalahkan. Mereka semua awalnya yakin dan berpikiran sama bahwa kondisi saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya saat mereka dikejar makhluk yang menyerupai sapi. Tapi nyatanya itu salah. Karena duel sirah dan serigala yang tidak begitu jelas disebabkan debu serta gerakan lincah mereka menutupi aksi mereka. Ditambah angin bertiup kencang seperti hendak akan hujan. Pertarungan mereka berhenti ketika mereka melihat sirah terbelah dua, tetapi tidak ada kepanikan di mata Sinta maupun sirah satunya. Hanya Tori dan lainnya yang merasa gusar. Serigala itu meraung kembali seakan simbolis bahwa dia memenangkan duel, dan itu membuat serigala lengah.
apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata yang terpotong hanyalah jubah Sirah saja. Sirah tepat menempel di punggung serigala dan mencekik leher serigala tersebut hingga membuatnya putus. Suamiku, sekarang yang ada di hadapanmu adalah sosok asli Sirah yang sesungguhnya. Bahkan, aku sendiri ragu jika ada yang mampu menghentikan Sirah ketika dia sudah melepaskan jubahnya, ucap Sinta. Bon dan Jaka ikut menyimak. Tori seperti menerawang di balik kabut dan pasir bertebaran akibat pergelutan Sirah dan serigala barusan. Hingga tak lama kemudian, debu dan kabut pasir itu mulai menghilang, dan sosok Sirah tanpa jubah masih berdiri di sana. Tori mengamati, dan dia perhatikan sosok Sirah. Ternyata seorang wanita bertubuh langsing dan memiliki postur tubuh yang menawan. Dia hanya mengenakan pakaian dalam menutupi bagian sensitifnya. Sosok itu memiliki tanduk di dahi, rambut yang panjang diikat seperti model ikatan kelabang, wajahnya super cantik, tangannya bersisik, serta di setiap jarinya tumbuk kuku yang tajam seperti pisau. Sirah juga memiliki ekor bergerigi, di ujung ekornya memiliki sebilah sabit, mirip sejenis sukubus. Penampilan Sirah sungguh membuat Tori tidak mampu berpaling. Secantik inikah pengawal mereka selama ini? Saat itu, Sinta menyentuh Tori dan membuatnya tersadar dari lamunannya yang terpesona oleh daya tarik Sirah. Tetapi bagi Jaka dan Bon, mereka bagaikan melihat bidadari. Mata mereka tidak berkedip saat melihat keindahan Sirah. Tak lama, Bon dan Jaka menyaksikan keindahan tubuh Sirah. Jaka cepat tersadar dan segera melafalkan mantra kemudian menyadarkan Bon. Tapi Jaka juga tetap melirik ke arah Sirah. Ini termasuk rezeki, sayang untuk dilewatkan, ucap Jaka dalam hati. Rekanmu cukup lumayan hebat suamiku untuk ukuran manusia, ucap Sinta lirih. Itulah sosok Sirah. Penampilan Sirah saja mampu membuat yang melihatnya lengah karena terpikat daya tariknya. Jangankan manusia, makhluk yang ada di dunia ini saja akan terpesona oleh kecantikan dan kemolekan tubuh Sirah. Sinta meneruskan katanya. Dan memang benar, saat wujud Sirah terbuka, makhluk yang bersembunyi di dalam hutan semuanya keluar. Mereka tergoda dengan penampilan Sirah. Mungkin mereka bisa berlarian keluar jika bukan raungan kuat yang berasal dari Injik Rimbu membuyarkan lamunan mereka. Dari aumannya, Tori tahu Injik Rimbu sangat kesal. Sinta hendak menyampaikan sebuah kata ketika sadar ada Injik Rimbu di salah satu barisan itu. Tetapi tanpa mereka sadari, Injik Rimbu sudah berada tepat di samping Sirah yang mengalahkan serigala barusan. Sirah pun terkejut dan hendak mundur, namun terlambat. Hanya dengan jentikan jari Injik Rimbu, Sirah terpental jauh. Beruntung Sirah satunya menangkap walaupun ikut terdorong. Cukup Paduka Harimau, kami tidak bermaksud untuk melawan. Dengan gemetar Sinta berkata, tidak ingin melawan. Tapi kenapa kalian menyerang bawahanku dan membunuh panglimaku? Dengan awal yang lembut, Injik berkata dan disusul perkataan yang menggelegar marah. Kami hanya membela diri Paduka Harimau, balas Sinta. Tori melihat Sinta ketakutan membuat hatinya sakit. Tori tahu yang di depannya kini adalah sosok yang jauh kuat dibandingkan Salim atau Ibunda Sinta. Auranya benar-benar menekan. Tori tetaplah laki-laki. Negara dia bela mati-matian, apalagi Sinta yang selalu pedulikan dan melindunginya. Saat itu Tori berpikir, dia tidak ingin lagi menjadi beban. Dengan berani, Tori melangkah di depan Sinta. Karena Tori tahu harus berkata apa, Tori mengatakan dengan bahasanya sendiri. Mohon maaf jika kami mengacau. Sungguh, kami tidak bermaksud ingin mencari masalah. Dengan tulus Tori ucapkan. Tidak sepantasnya manusia memohon kepada makhluk sepertinya. Jika memang harus bertarung, ayo kita habis-habisan. Jaka berkata dan bersiap untuk melawan. Terbesit di benak Tori mengutuk Jaka karena bertindak gegabah, yang mana itu mungkin membahayakan mereka. Tori hanya menghela nafas dan harus menerima apa yang akan terjadi. Jika dulu kakekmu benar-benar bertarung di sisi Mbah Kun, ayo
Dengan senang hati, aku akan mendampingi cucunya, jelas Jaka dengan berani. Seketika Tori terkejut mendengar Jaka mengatakan kalimat di atas. Dalam perjalanan ke Pasaman, Tori menceritakan pengalaman masa kecilnya kepada Jaka, hanya sekedar untuk saling mengakrabkan satu sama lain. Namun, reaksi Jaka saat itu biasa saja ketika Tori menyebut nama Mbah Gun. Tori kira Jaka tidak mengenal siapa itu Mbah Gun. Tetapi dari perkataan Jaka di atas, Tori baru menyadari Mbah Gun kemungkinan adalah orang yang sangat berarti baginya. Jadi kau mengenal Mbah Gun? Balas Tori. Jaka terdiam sejenak, kedua tangannya mengepal, serta tatapannya serius menuju ke arah depan. Mbah Gun adalah kakekku. Jika beliau rela mengorbankan nyawanya demi orang sepertimu, tidak akan aku biarkan pengorbanan beliau sia-sia. Mbah Gun tidak akan pernah salah menilai seseorang. Kau bisa berada di sini saja sudah menjadi bukti yang cukup kuat, kata Jaka. Lalu, kenapa kau diam saja saat aku menceritakan semuanya sebelumnya, Jaka? Jaka kembali terdiam dan enggan untuk menjawab. Saat itu, Jaka sempat marah kepada Tori, karena orang yang Mbah Gun selamatkan hanyalah orang biasa sepertinya. Jaka lebih dulu menyadari bahwa mereka akan ditakdirkan untuk bertemu. Maka dari itu, Jaka bersikeras untuk mengikuti mereka. Sama halnya seperti Tori, Jaka juga memiliki peninggalan catatan dari Mbah Gun yang isinya. Nah, semua sudah aku ajarkan yang aku bisa. Tinggal kau asah kemampuanmu dan minta petunjuk dari bapakmu Ki Sabto. Jadilah kuat. Suatu saat kau akan bertemu dengan seseorang yang Mbah ceritakan. Jangan dendam kepadanya. Jadilah tangannya. Kalian nantinya akan menjadi partner yang hebat. Gantikan Mbah untuk menjelajah ke alam lelembut. Lakukan secara manfaat dan jangan pernah terjerumus ke dalam gelapnya. Setelah Tori tahu ternyata Jaka adalah cucu angkat Mbah Gun yang pernah Mbah Sabar ceritakan. Ini kedua kalinya catatan yang ditulis oleh Mbah Sabar terbukti benar. Puluhan tahun silam, kakek mereka berdiri berdampingan menghadapi musuh mereka. Kali ini, mereka cucu-cucunya juga berdiri berdampingan menghadapi lawan mereka. Seakan mereka merasakan bayang-bayang Mbah Sabar dan Mbah Gun di belakang sedang memegang pundak mereka sambil tersenyum. Suasana tegang dan detak jantung berpacu dengan cepat. Keberanian Tori memunculkan aura putih yang tidak biasa. Begitu juga dengan Jaka. Keris yang dia miliki seakan memiliki pikiran sendiri dan terus bergerak dengan sendirinya dari dalam sarungnya. Keberanian kami memunculkan semangat pula dalam diri Bon dan menghampiri mereka di sampingnya. Jika jalan kabur tidak ada, apa cuma menunggu dibantai? Itu bukan gayaku, jahanam. Bon berkata sambil mengambil posisi kuda-kuda jet gundonya. Kegagahan mereka yang ingin melindungi Sinta tentu membuat kedua sirah bergabung di samping Tori. Baru saja mereka mau fokus menyerang. Melihat sirah dari jarak dekat, jujur sudah cukup membuat mereka sesekali melirik ke arah sirah dan tidak terlalu memperdulikan Nyi Rimbo. Sinta yang berada di belakang mereka tertunduk lemas ketakutan. Itu membuat Tori sangat marah. Keberanian Tori kembali memuncak, tapi kembali buyar ketika sirah yang satunya lagi kini menanggalkan jubahnya juga. Dan bisa mereka pastikan bahwa penampilannya jauh lebih memikat dibandingkan sirah yang pertama. Dia memiliki rambut yang digerai, memiliki sayap hitam dan dua tanduk di dahinya. Kedua sirah adalah jenis yang sama dan bersaudara kakak beradik. Yang bertanduk dua adalah kakaknya. Tapi menurut Sinta, mereka tidak bisa berbicara, atau mungkin ada alasan khusus mereka tidak mau bicara. Mereka bersiap melawan sang raja leluhur tanah Melayu, Nyi Rimbo. Inilah kolaborasi antara manusia dan jin demi melindungi apa yang perlu mereka lindungi. Mereka semua bersiap menghadapi Nyi Rimbo. Nyi sendiri bukan berwujud seekor harimau. Mereka berbeda dengan roh harimau yang ada di dalam silat harimau. Atau bisa jadi roh yang berwujud harimau itu adalah pengikutnya.
karena siluman harimau itu banyak dan sebutan Inyik ini bisa dipakai oleh siapapun, serta pengalaman dan pandangan setiap paranormal itu berbeda dan tingkat kepekaannya berbeda pula. Jadi, Tori menyimpulkan setiap orang punya pandangan yang berbeda tentang alam spiritual. Manusia yang pemberani. Inyik berkata, disusul tawanya yang menggelegar sambil lebih mendekat ke arah mereka. Mereka bersiap untuk menghadapi. Saat itu pula Jaka selesai mengucapkan mantranya. Kemudian dia menerjang Inyik Rimbo disusul oleh kedua sirah. Keris Jaka yang seperti cemeti menyerang dari depan menyambar Inyik dan dengan mudahnya dihindari. Begitu pula dengan sirah dari kiri dan kanan menjepit Inyik Rimbo. Dengan santainya, Inyik menangkis serangan-serangan sirah secara langsung, sama sekali tidak berpengaruh. Tori tetap berada di samping Sinta bersama Bon. Pertarungan mereka sudah di level yang tidak normal. Jaka yang begitu tinggi ucapannya memang tidak sekedar omong kosong. Meskipun tidak secepat dan selincah kedua sirah, serangan Jaka selalu dihindari, tidak sekalipun Inyik Rimbo berani secara langsung menghadapinya. Tanda bahwa efek yang diberikan oleh cemetinya bisa mengancam Inyik Rimbo. Menurut yang diceritakan Jaka sebelumnya, keris yang Jaka bawa adalah salah satu dari 3 pusaka keluarganya. Kodam yang mendiami keris Jaka adalah makhluk sakti yang sudah berumur ribuan tahun. Dan katanya, 3 pusaka keluarganya adalah salah satu senjata yang dulu digunakan atau dimiliki orang kayu hitam, Raja Jambi terdahulu. Pertarungan masih berlanjut. Tori dan Bon hanya memperhatikan pertarungan mereka. Entah kenapa Sinta begitu takut dengan Inyik Rimbo. Dirinya masih tertunduk lemas gemetaran. Dia seperti kehilangan keberaniannya. Semua pengikut Inyik hanya diam, tidak melakukan apapun. Semuanya menjadi terfokus dengan pertarungan Jaka dan kedua sirah. Sirah tidak henti-hentinya menyerang Inyik Rimbo dan membuatnya tertahan. Jaka sendiri hanya mengambil kesempatan untuk menyerang. Jaka terus mengayunkan kerisnya seperti cemeti dan selalu berhasil dihindari. Tapi satu serangan Jaka berhasil mengenai sosok di belakang Inyik Rimbo. Entah seperti apa sosoknya, karena seketika terbelah dan terbakar ketika terkena cemeti Jaka. Saat Inyik menyadari hal itu, dia begitu marah dan geram. Hanya dengan raungannya, kedua sirah terpental dan Jaka dalam bahaya. Tidak ada ampun lagi bagi kalian. Dengan geram, Inyik berucap. Kemarahannya mengguncang seisi hutan dan sekitarnya. Dengan cepat, Inyik melayangkan genggamannya menuju ke arah Jaka. Jaka yang lengah tidak sempat untuk menghindar dan tiba-tiba suara menggelegar seperti benturan terdengar sangat keras. Inyik Rimbo terpental dan membuatnya terdorong mundur. Jaka hanya berdiri diam sambil komat-kamit. Sekali lagi, Inyik Rimbo menyerang dan tetap membuatnya terpental. Tori tidak menyangka Jaka mampu menahan serangan itu. Dan secara tidak sadar, Sinta sudah berada di sampingnya. Kamu membawa orang yang tepat, suamiku. Kemungkinan apa yang dimiliki orang itu mempunyai unsur yang melemahkan Inyik Rimbo. Mampu menahan satu serangan Inyik Rimbo ketika marah bisa dikatakan beruntung. Tetapi dia mampu menahan 2 serangannya. Dia cukup kuat untuk seukuran manusia, ucap Sinta. Tetapi di serangan ketiga membuat Jaka terpental ke arah mereka. Dengan sigap Bon menangkapnya. Aura Jaka mulai melemah dan menandakan dia terluka. Inyik Rimbo kembali menghampirinya dan langsung menghadang kedua sirah. Tidak butuh waktu lama bagi Inyik. Dia berhasil mementalkan kedua sirah. Sinta melangkah maju menghampiri Inyik Rimbo dan sekali lagi memohon. Paduka Harimau, sudah cukup. Tolong maafkan kami. Kalian yang mencari masalah di wilayahku dan masih berani memohon ampunan. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Inyik Rimbo berkata sambil mengayunkan genggamannya yang besar tertuju ke arah Sinta. Tidak ada waktu untuk sirah menghampiri. Melihat Sinta yang gemetaran ketakutan membuat hati Tori sakit, apalagi hendak menyakitinya. Tanpa pikir panjang, Tori menghampiri Inyik Rimbo. Aku bukanlah patung yang diam saja ketika istriku terancam.
Tori berkata sambil melompat ke arah Inyek Rimbo. Dengan sedikit lambaian Inyek Rimbo, Tori kemudian terpelanting. Sinta kemudian tiba-tiba menghampirinya. Jangan sakiti suamiku. Kali ini Sinta tidak pedulikan bersikap formal lagi. Sepertinya Inyek Rimbo semakin marah. Dia bersiap untuk menyerang. Tori bergegas berdiri dan menyambut serangan Inyek Rimbo dengan pukulan juga. Kepalan Inyek Rimbo setara 10 kali kepalan tangan Tori. Terdengar keras seperti suara tulang yang patah disertai Inyek Rimbo yang terdorong mundur. Sedangkan Tori terlempar sangat jauh. Kemudian Bon dan Jaka yang juga tidak berdaya menghampirinya. Sudah aku katakan, jangan sakiti suamiku. Dengan marah dan suara yang keras, Sinta mengancam Inyek Rimbo. Tori tidak terluka sedikit pun meski terpental jauh. Hanya saja tombak kecil yang Sinta berikan keluar dan patah. Sekali lagi aura Sinta berubah, seolah tidak terasa angin berhembus. Sinta menatap Tori dengan menyesal. Dari kejauhan, fisiknya tidak ada perubahan, hanya rambutnya yang tadinya hitam berubah menjadi putih seperti ibundanya. Perubahan ini yang membuat Sinta mengorbankan sebagian kekuatannya untuk mendapatkan kemampuan yang kuat, meskipun hanya sementara. Dan dengan cepat, Sinta menghampiri Tori bersama kedua sirah. Suamiku, sampaikan kepada ibunda apa yang sudah terjadi. Dengan senyuman yang lembut, seperti biasanya Sinta ucapkan. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu memanglah seseorang yang pantas aku pilih. Kamu tidak akan mampu melawan Inyek Rimbo, tapi kamu masih nekat melawannya demi diriku. Sambil memeluk Tori, Sinta mengucapkan kata yang membuatnya tersentuh. Pergilah suamiku, semoga kita bertemu lagi suatu saat nanti. Pergilah. Lanjut Sinta, kemudian melirik sirah bertanduk satu. Ucapannya sangat sulit Tori cerna. Tidak mungkin Tori meninggalkannya. Akan tetapi dengan sangat cepat sirah memegangnya dengan cengkramannya yang kuat. Lalu sirah membawa Tori terbang menuju gua yang berada di tengah sungai yang berkabut. Hei, apa-apaan ini? Lepaskan! Apa yang kau lakukan? Namun, apalah daya, Tori hanyalah manusia biasa. Genggaman sirah tidak bisa dia lepaskan. Sinta tersenyum sayu dan berpaling pandangan lalu berkata singkat dengan Jaka. Saat itu pula Jaka yang tidak berdaya dihampiri sirah bertanduk dua. Tangan sirah memegang kepala Jaka seakan mentransfer energi gaib yang membuat Jaka kembali bugar dan menyusul Tori menuju gua bersama Bon. Mau kemana kalian? Inyek Rimbo berkata dan hendak mencegah mengejar Tori. Lalu Sinta seorang diri menghadang Inyek Rimbo. Namun karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh, Sinta terpental saat menghadang serangannya dan membuat Tori berteriak menyebut namanya. Sinta! Sinta yang tersungkur kemudian bangun setelah melihat Tori dari kejauhan. Sepertinya dia menyampaikan jika dia baik-baik saja. Sirah menghadang pasukan Inyek Rimbo yang hendak mengejar Jaka dan Bon. Dengan kondisi Jaka yang prima, dengan mudah Jaka melewati sungai bersamaan dengan Bon. Tangan besar Inyek Rimbo memegang leher Sinta yang kecil. Meskipun Sinta mengorbankan kekuatannya untuk menjadi lebih kuat lagi, ternyata itu sia-sia. Tori terus berontak melepaskan genggaman sirah di kedua tangannya sambil berteriak menyebut nama Sinta. Tidak ada yang bisa Tori lakukan saat itu. Hanya kemarahan betapa lemahnya Tori saat itu. Semakin jauh pandangan Tori, sosok Sinta lenyap tertutup kabut yang tebal. Yang saat terakhir Tori lihat, Sinta sudah berada dalam genggaman Inyek dan matanya masih melihat ke arahnya, memastikan Tori benar-benar pergi. Tori dan Sirah memasuki gua dan tembus menuju ke air terjun. Tampak sosok tua berjubah kuning yang terbaring di pinggiran sungai. Sirah tidak pedulikan itu dan terus terbang menuju di kerajaan peri. Dengan kecepatan Sirah, tidak butuh waktu lama mereka sampai di pintu istana. Sirah tiba-tiba tergeletak, lelah atau mungkin dia terluka. Kemudian kedua penjaga wanita kekar membawa Sirah masuk ke dalam, serta Tori dipandu pelayan istana memasuki istana dan berhadapan dengan Ratu Peri, Ibunda Sinta.
Ketika menghadap Ibunda Sinta, ibundanya langsung meminta penjelasan dari Shira. Setelah beberapa kata singkat yang disampaikan, lantas Ibunda Sinta raut mukanya berubah. Dia marah dan otomatis wujudnya berubah menjadi sangat mengerikan, hingga membuat semua yang ada di ruangan istana menunduk ketakutan. Tidak bisa Tori sebutkan seperti apa sosoknya, karena Tori sendiri sama sekali tidak berani meliriknya. Tidak lama kemudian, sebuah pasukan besar dipersiapkan. Pasukan elit yang terdiri beberapa wanita cantik dengan mahkota dan pakaian yang berwarna-warni dibentuk. Perang besar sepertinya akan meletus antara kedua kerajaan. Namun, Tori tidak tahu apalagi yang akan terjadi setelahnya, karena Ibunda Sinta mempersilahkan Tori pergi setelah itu. Kemudian salah seorang pelayan mengantar Tori ke lokasi di mana tubuhnya berada. Kemudian Tori dituntun menuju pondok di mana Jaka dan Bon berada. Saat itu, Jaka dan Bon sudah berada di tempat menunggu Tori. Sesaat kemudian, mereka diantar keluar ke wilayah kerajaan peri. Tidak lama setelah itu, suara binatang malam mulai terdengar dan mereka sudah berada di hutan Pasaman, tempat mereka di dunia nyata. Tori, ada sedikit pesan dari Sinta. Dia berkata kau tidak perlu lagi datang sini. Konflik yang ada di alam gaib itu tidak ada hubungannya dengan kita manusia. Saranku Tori, lupakan saja bahwa kita pernah bertemu dengan mereka. Jaka menjelaskan sambil memegang pundak Tori. Bicara apa kau Jaka? Sambil marah, Tori katakan dengan membuang tangannya. Jaka hanya terdiam. Begitu juga dengan Bon. Mereka pastinya juga menyadari apa yang sedang Tori rasakan. Waktu itu sudah pagi, kurang lebih pukul 6. Mereka keluar hutan tanpa ada perkataan satu sama lain. Suasana sepi dan canggung. Mereka mampir di sebuah kedai untuk sarapan. Tidak sekalipun Tori bicara. Bon yang memulai percakapan. Tori, ayo kita pulang, pucuk Bon. Kau duluan saja dengan Jaka, nanti aku menyusul Pak Bon, jawab Tori tegas. Hingga sampai siang hari, Tori tidak ingin pulang. Jaka dan Bon yang sudah menyiapkan untuk perjalanan pulang, terpaksa mereka batalkan karena Tori memilih memasuki hutan kembali. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengikutinya, mencegah Tori, dan itu pasti akan sia-sia. Kemauan Tori sudah bulat. Saat itu, Tori juga tidak ingin melibatkan mereka lebih jauh. Pulanglah kalian, aku akan tetap di sini, ucap Tori. Tentunya, Bon dan Jaka tidak mungkin meninggalkan Tori sendirian. Mereka tetap mengikutinya menuju di mana pertama kalinya Tori bertemu Sinta. Dalam perjalanannya, mereka pun bertemu tim yang ditugaskan di situ. Dengan alasan yang dibuat-buat oleh Bon, mereka akhirnya mampu menghindari kecurigaannya. Mereka sampai di tempat tujuan, membuat tenda dan persiapan lainnya. Malam pun tiba. Tori tunggu hingga malam mulai larut. Yang Tori tunggu tidak kunjung muncul. Hanya beberapa makhluk yang menampakkan dirinya. Tori tantang semua makhluk-makhluk yang ada di sekitar, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Sebetulnya para makhluk di sana saat itu bukan takut karena Tori, tetapi tidak berani mendekat dikarenakan ada Jaka. Bahkan ketika Tori mendekat, makhluk yang ada menghindar. Melihat Tori seperti itu membuat Jaka dan Bon cemas. Jaka sempat berkata dengan Bon, bisa jadi Tori gila karena hal itu. Tori sering berbicara seorang diri menyebut nama Sinta dan bertingkah seperti orang gila. Jaka kemudian mendekat. Tori, mereka sudah berada di alam yang berbeda dengan kita. Jangan terbawa emosi, kuatkan mentalmu dan jangan terpengaruh perasaan yang seharusnya tidak ada. Dengan baik Jaka menasihatinya. Maksud kau apa Jaka? Hah? Kau tahu apa? Tidak usah sok ngatur kau. Sambil marah Tori menjawab dan menodongkan pistol yang dia ambil dari balik jaketnya. Hei, tunggu Tori, sabar. Awas, jangan kelewatan. Kendalikan dirimu Tori. Bon berkata sambil menjulurkan tangannya dan menyuruhku menurunkan todongan pistol yang Tori arahkan. Diam saja kalian, tidak usah ikut campur. Tori akhiri percakapan dan berpaling dari mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Tori. Waktu berjalan melambat
dan Tori masih sendirian di luar tenda hingga waktu mulai mendekati subuh. Bon, yang baru terbangun dari tidurnya, menghampirinya dan mengatakan untuk pulang, dan menawarkan untuk melanjutkan di lain hari. Tori akhirnya menuruti perkataan Bon, dan mereka keluar dari hutan. Di pertengahan jalan, Tori ambruk dan pingsan. Tentunya itu merepotkan mereka berdua. Tori akui, saat itu memang egois. Untungnya mereka adalah kawan yang baik. Hari itu, mereka seharusnya berangkat kerja. Tapi karena Tori tidak sadarkan diri, Tori absen saat itu, dan Bon yang menyampaikan kepada atasan bahwa Tori sedang sakit. Ketika sadar, Tori sudah berada di kos dan Jaka berada di sana. Dengan tubuh yang lemas, kurang bertenaga, Tori mencoba untuk duduk. "Jaka, maaf sikapku kemarin malam." "Ya, tidak apa-apa. Kami justru yang kurang memahamimu," balas Jaka. Hari itu pun Tori ke pasaman seorang diri, tanpa memberitahu Jaka, mengendarai vario hitam miliknya. Sesampainya di sana, Tori lakukan hanya menunggu keajaiban itu terulang. Tori menantikan Sinta untuk hadir lagi, sekedar hanya melihat senyumannya. Hampir setiap hari ketika pulang kerja, Tori selalu menunggu di hutan pasaman. Berminggu-minggu, Tori lalui tetap menunggu tanpa hasil. Perasaan yang sakit, menyesal dan kecewa. Tidak bisa Tori pungkiri bahwa dia menangis ketika seorang diri. Walaupun perkenalan mereka singkat, namun Sinta telah menunjukkan banyak arti cinta kepadanya walaupun mereka berbeda dunia. Kurang lebih sebulan setelah kejadian, Tori masih rutin pergi ke pasaman. Meskipun kondisinya lemah, tentu lama-kelamaan membuatnya tubuhnya drop dan jatuh sakit. Tori yang hidup seorang diri di kos, jauh dari orang tua dan saudara, membuat hidupnya tidak terurus. Tori pasrah jika memang tidak bisa dipertemukan kembali, itu sudah menjadi takdir. Dan Tori tidak menyesal jika harus mati saat itu. Benar-benar sebuah pemikiran yang kekanakan. Dalam keadaan berbaring lemas, dalam hati Tori berkata, Maafkan aku, suami yang tidak berguna ini. Jika ada kesempatan sekali saja, aku ingin bertemu denganmu lagi. Tori tersenyum dengan sendirinya di dalam kamar. Lalu tiba-tiba seseorang berkata dengan lirih dan lembut, Kenapa kamu harus melukai dirimu sendiri, suamiku? Seketika semerbak tercium aroma wangi yang Tori kenal. Seketika Tori membuka mata, dan yang Tori dapati seorang duduk di sampingnya, seorang wanita cantik berpakaian serba putih. Dialah Sinta. Dia kembali seperti semula dengan wujud ketika pertama kalinya mereka bertemu. Dengan senyuman kecilnya, Sinta menatap Tori. Seketika Tori bangun dan perhatikan dengan wajah tercengang, seolah tidak percaya. Bagaimana tidak? Berminggu-minggu dan bahkan lebih dari 1 bulan Tori menantikan dan kunjungi tempat di mana mereka pertama kali bertemu, namun tidak pernah menemui hasil. Dan sekarang, tiba-tiba sosok yang dia cari sudah berada di sampingnya. Tori tertawa sambil mengeluarkan air mata, dan sesekali ia mengusap air mata yang hendak mengalir. Tangis dan tawa berselingan, hingga akhirnya Tori benar-benar menangis melampiaskan rasa rindunya kepadanya. Sinta mendekat dan memeluk Tori yang sedang tertunduk. Mengenai orang yang hilang, jujur Tori tidak tahu pasti bagaimana, karena penugasannya sebagai pencari orang hilang berakhir saat itu. Ada kabar katanya semuanya pulang dengan selamat, namun ada juga yang bilang beberapa masih berstatus hilang.